Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, direksi maupun perwakilan dari manajemen perusahaan tercatat, para tamu undangan serta peserta yang telah hadir pada acara Public Expose yang hari ini merupakan hari keempat. Pada hari keempat ini akan terdapat 12 perusahaan tercatat atau emiten yang akan memaparkan update kinerja perusahaan mereka. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan dan partisipasi Bapak Ibu dari emiten-emiten tersebut. Public Expose Live 2021 ini adalah momen yang sangat tepat bagi para investor dan juga calon investor untuk mengetahui berbagai perkembangan, rencana serta strategi perusahaan ke depannya yang nanti akan dipaparkan langsung oleh para emiten tersebut. Semoga dengan acara Public Expose Live 2021 ini menjadi sarana bagi investor dan calon investor untuk bisa lebih mudah mengakses informasi dan juga menambah keyakinan bagi investor dan calon investor untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Demikian kami sampaikan. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti Public Expose dan sekali lagi semoga informasi yang didapatkan nanti bermanfaat buat Bapak, Ibu, calon investor untuk memberikan guidance buat Bapak, Ibu dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia hari ini adalah Indonesia yang tidak berhenti membangun di tengah pandemi COVID-19. Terus bergerak menuju Indonesia yang lebih maju. PT Wijaya Karya Beton Tbk berdiri sejak tahun 1997. Wika Beton terdaftar sebagai perusahaan terbuka pada tahun 2014. PT Wijaya Karya Beton Tbk memiliki visi menjadi perusahaan terkemuka dalam bidang engineering, production, installation, industri beton di Asia Tenggara. Sebagai salah satu anak perusahaan dari PT Wijaya Karya Persero Tbk, Wika Beton merupakan produsen beton pracetak terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, yang bergerak dengan dilandasi dengan core value akhlak, yakni amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tersebar di seluruh Indonesia, Wika Beton mampu melayani permintaan pelanggan di segala penjuru negeri. Wika Beton memiliki 3 anak perusahaan dan 1 perusahaan asosiasi. Wika Beton tumbuh dan berkembang dengan produk-produk unggulan yang dihasilkan, antara lain produk sentrifugal, produk non-sentrifugal,
ready mix konkret. Selain memproduksi beton pracetak, Wika Beton juga memiliki beberapa usaha jasa penunjang, yaitu post tension, launching gantry, dan inner boring. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, Wika Beton berkomitmen untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Antara lain, proses produksi beton precast non-limbah dan instalasi pengelolaan air di setiap pabrik, serta program tanggung jawab sosial lainnya melalui 4 pilar utama, yaitu Weton 3R, Weton Pintar, Weton Peduli, dan Weton Sehat. Pengakuan stakeholders atas komitmen Wika Beton dalam pengembangan bisnis, pengembangan talenta, konsistensi inovasi dan kualitas, serta pelaksanaan good corporate governance dibuktikan dengan penghargaan-penghargaan. Dengan berbagai potensi dan sumber daya, Wika Beton siap untuk berkontribusi membangun negeri demi Indonesia yang lebih sejahtera. Wika Beton, Innovation and Trust. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat datang di acara Public Expose Live 2021 sesi PT Wijaya Karya Beton Tbk. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2021 dalam rangka 44 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, khususnya pada sesi Public Expose PT Wijaya Karya Beton Tbk. Perkenalkan, saya Meldi Nurfatina dari PT Bursa Efek Indonesia bertindak sebagai moderator dan ini untuk memandu sesi paparan publik oleh PT Wijaya Karya Beton Tbk. Sebagai informasi, PT Wijaya Karya Beton Tbk telah tercatat di bursa pada tanggal 8 April 2014 dengan kode perdagangan WTON. Perseroan bergerak di bidang industri beton pracetak, jasa konstruksi. Saat ini, perseroan masuk pada sektor barang baku. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir bersama kita jajaran direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk. Bapak Hadian Pramudita, selaku Direktur Utama. Selamat siang. Bapak Kuncara, selaku Direktur Pemasaran dan Pengembangan. Selamat siang. Bapak Sidik Purnomo, selaku Direktur Teknik dan Produksi. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Bapak Taufik Dwi Wibowo, selaku Direktur Operasi dan Supply Chain Management. Selamat siang. Dan telah hadir bersama kami Bapak Imam Sudiono, selaku Direktur Keuangan Human Capital dan Manajemen Risiko. Selamat siang, Assalamualaikum. Sebelum memasuki acara, saya ingin menyampaikan beberapa informasi kepada para peserta. Untuk sesi tanya-jawab akan dilakukan setelah presentasi usai. Bagi para hadirin yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bertanya melalui fitur Q&A atau kolom pertanyaan yang kemudian akan kami bacakan pada saat sesi tanya-jawab. Kemudian, di akhir acara akan ada pengundian door prize. Untuk para hadirin yang tertarik untuk ikut serta, mohon untuk dapat mengisi kuesioner yang akan diinformasikan oleh panitia dan tersedia pada running text. Baiklah, mari kita saksikan pemaparan dari manajemen perseroan. Kepada Ibu Yuherni Siswi Rahmiati, selaku Sekretaris Perusahaan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Meldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara peserta Public Expose Live 2021, khususnya untuk sesi Wika Beton pada siang hari ini. Perkenankan saya Yuherni selaku Sekretaris Perusahaan mempresentasikan perkembangan Wika Beton sampai dengan saat ini. Sebagaimana kita ketahui, Wika Beton dengan kode saham WTON adalah perusahaan yang telah berpengalaman 40 tahun di industri beton pracetak Indonesia, terhitung sejak bentuk divisi PT Wijaya Karya Persero Tbk.
sampai kemudian di spin-off menjadi anak perusahaan pada 97 dan sebagai perusahaan publik pada 2014. Dengan komposisi kepemilikan saham saat ini masih dipegang oleh Wika sebesar 60%, publik 33,2% dan KKMS 5,76%. Saat ini Wika Beton berjalan di bawah kepemimpinan Bapak Ade Wahyu sebagai komisaris utama dan Bapak Hadian Pramudita sebagai direktur utama. Sejalan dengan pertumbuhan dan pengembangannya, saat ini Wika Beton memiliki visi untuk menjadi perusahaan terkemuka dalam bidang engineering, production, installation, atau EPI industri beton di Asia Tenggara yang dijabarkan dalam 5 misi sebagaimana tertera di layar dengan didasari 5 core value yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, dan akhlak. Wika Beton menjadi produsen beton precast terbesar di Indonesia saat ini, dengan didukung oleh 14 pabrik, 1 mobile plant, 6 wilayah penjualan, 5 quarry, dan 2 pabrik yang dilengkapi dengan dermaga, kemudian memiliki 3 entitas anak yaitu PT Citra Lautan Teduh, PT Wika Kobe, dan PT Wika Krakatau Beton, serta 1 entitas asosiasi Wika Pracetak Gedung. Saat ini kapasitas produksi precast kita sebesar 4,66 juta ton dan kapasitas ready mix konkret sebesar 1,33 juta meter kubik. Pengakuan dari dalam dan luar negeri atas kinerja Wika Beton terbukti dari beberapa penghargaan yang kami peroleh. Wika Beton menjadi one-stop solusi bagi industri precast karena Wika Beton menyediakan seluruh kebutuhan dari material, kemudian berbagai macam produk precast seperti tiang beton, tiang pancang, box girder, dan lain sebagainya, sampai kepada instalasinya, baik itu inner boring, post tension, maupun launching gantry. Per 30 Juni 2021, kontribusi penjualan dari masing-masing lini bisnis Wika Beton sebesar 0,45%, 85,19%, dan 14,36%. Wika Beton lahir dari suatu inovasi. Pun sampai dengan saat ini Wika Beton dapat tumbuh dan berkembang melalui inovasi yang berkelanjutan dengan melahirkan berbagai macam jenis produk sejalan dengan tuntutan kebutuhan pasar dan pelanggan. Saat ini inovasi terbaru dari Wika Beton yang sudah dipasarkan antara concrete level crossing, structural head monitoring system, rumah Wika Beton, dan signaling. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, kesehatan dan keselamatan kerja tetap menjadi prioritas bagi kami. Komitmen mematuhi protokol kesehatan secara ketat di lingkungan kerja dilakukan dengan sinergi seluruh unit kerja dengan program-program dari pembentukan tim khusus penanggulangan COVID-19, dan secara konsisten melaksanakan program 3T dan 5M, kemudian memonitoring kesehatan pegawai melalui aplikasi Beton Mobile, dan menyediakan aplikasi bagi tamu yang akan melakukan kunjungan ke unit kerja Wika Beton untuk memastikan tamu yang berkunjung dalam keadaan sehat. Dengan komitmen tersebut, bekerja di tengah situasi pandemi COVID-19, Wika Beton tetap mempertahankan produktivitas kerja dan dapat memenuhi progres yang telah ditetapkan pada berbagai proyek strategis nasional, seperti tertera di layar RDMP Balikpapan. Wika Beton ambil dalam pengadaan spoon pile dengan total nilai 116 miliar. Kemudian spesifikasi khusus di dalam pekerjaan ini adalah pengaplikasian coating di badan tiang pancang yang bertujuan untuk mengurangi pengaruh penetrasi sulfat pada tiang pancang. Nah, tiang pancang di sini diproduksi oleh pabrik produk beton Lampung Selatan. Yang berikutnya, pada Jalan Tol Semarang-Demak, seksi 2, di sini Wika Beton memasok tiang pancang diameter 60 sebanyak 18.927 batang, slack on pile sebanyak 2.519 buah, serta PCE girder sebanyak 77 buah.
direncanakan selesai pada Maret 2020. Yang ketiga, Dermaga Patimban. Di Dermaga Patimban paket 1, Wika Beton membantu dalam analisis teknik produk untuk non-standar PC desk slab dan PC slab, kemudian menyuplai produk PC desk slab, PCA girder, dan PC slab. Sementara di paket 3, Wika Beton membantu dalam analisis teknik produk non-standar PC hollow dan erection PC hollow girder. Wika Beton terus membuktikan dirinya sebagai produsen beton pracetak terpercaya, baik oleh pelanggan pemerintah, BUMN maupun swasta. Di tahun 2021 sampai dengan akhir Agustus, Wika Beton mencatat kontrak baru senilai 3,28 triliun yang didominasi oleh sektor infrastruktur, diikuti kemudian sektor properti, energi, dan industri serta pertambangan. Kontrak terbesar masih didapat dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, dan dari sisi penjualan kontribusi terbesar masih diperoleh dari Wika Group. Sejak berdiri sebagai anak perusahaan Wika pada 97, Wika Beton secara konsisten mencetak kinerja yang terus tumbuh setiap tahunnya. Sejak pandemi yang terjadi pada 2020, kinerja memang terjadi penurunan, tetapi tetap dapat menghasilkan pencapaian positif di akhir 2020. Pada semester 1 2021, Wika Beton mencatat perolehan kontrak baru senilai 2,5 triliun atau naik 74% dibanding realisasi kontrak baru pada semester 1 2020 sebesar 1,4 triliun. Penjualan sedikit menurun, tetapi dari tahun sebelumnya menjadi 1,2 triliun, dan realisasi laba bersih sebesar 36 miliar atau naik 4,6% dibanding pencapaian laba pada semester 1 2020. Meskipun berada di kondisi pandemi COVID-19 saat ini, Wika Beton tetap berupaya produktif sehingga menghasilkan capaian kinerja yang positif. Meski memang profitabilitas kita tertekan karena utilitas pabrik yang menurun. Sedangkan rasio-rasio keuangan dalam kondisi yang sangat baik. Debt to equity ratio lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu, artinya lebih baik. Gearing rasio di bawah 1 sehingga kita masih leluasa untuk segi pendanaan. Dan likuiditas juga di atas 1 atau 113%. Dari sisi cash flow, pada akhir 2020 kita mencatat arus kas operasi positif. Dan di semester 1 2021 memang arus kas operasi masih pada posisi negatif, tetapi dengan upaya fokus terhadap pencairan termin piutang dan penyelesaian piutang bermasalah, arus kas operasi di akhir tahun 2021 insya Allah dapat realisasi. Wika Beton tetap juga konsisten menaruh perhatian kepada aspek keberlanjutan dengan memperhatikan kinerja lingkungan melalui proses produksi non-limbah dan pengelolaan air, serta program tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian, sejak IPO 2014, Wika Beton secara konsisten membagikan dividen kepada para pemegang saham dan terus mengupayakan nilai tambah bagi pemegang saham. Terima kasih kepada para analis atas report komprehensifnya sehingga menjadi pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi pada saham Beton. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada tahun 2021 ini, pada tahun ini Wika Beton telah meng-hire konsultan untuk melihat seberapa besar market share Wika Beton. Dan dari laporan konsultan kita peroleh bahwa market share Wika Beton pada tahun 2020 yaitu sebesar 40,6% dari seluruh pasar precast nasional. Artinya lebih tinggi dibanding survei sebelumnya sebesar 26,4%. Sedangkan market share pada ready mix berada pada posisi 3,6%. Beberapa strategi dari program cost reduction hingga optimalisasi sumber daya telah mampu membawa Wika Beton survive di tengah kondisi kelesuan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dengan memperhatikan market share, Wika Beton saat ini optimis ke depan bahwa pasar infrastruktur masih sangat terbuka sampai dengan 2024. Wika Beton sedang melakukan pembenahan di beberapa fungsi dan siap menyambut pemulihan ekonomi Indonesia ketika pandemi ini berakhir
dan bersiap diri dengan beberapa strategi jangka panjang seperti sinergi dan kolaborasi saling menguntungkan dengan Wika Group dan partner strategis, penetrasi pasar luar negeri melalui 3 tahap, yakni project management, suplai tenaga kerja, dan investasi, kemudian mengoptimalkan kapasitas produksi melalui komputerisasi sistem produksi dan pengoperasian mobile plant, digitalisasi proses bisnis, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta menjaga keseimbangan likuiditas. Salah satu yang kami highlight adalah tentang digitalisasi proses bisnis. Suatu terobosan dalam transformasi digital Wika Beton untuk implementasi supply chain management yang dimulai dari perubahan mindset dan budaya, yaitu memperkuat pola pikir dan budaya kerja berbasis digital di setiap insan Wika Beton, sampai dengan tersajinya suatu monitoring dan evaluasi kinerja perusahaan secara real time melalui dashboard yang dapat diakses dengan mudah oleh pengambil keputusan. Dengan demikian diharapkan Wika Beton dapat berproduksi dengan lebih cepat, lebih baik, dan tentunya lebih murah untuk dapat memenangkan persaingan ke depan. Berikut kami mengajak Bapak Ibu untuk melihat sekilas penerapan komputerisasi penerapan peralatan produksi dengan program Computer Control Machining System dan penggunaan QR Code untuk identifikasi produk pada tayangan video berikut ini. Demikian pemaparan dari kami, kiranya bisa memberikan gambaran terkait dengan update kondisi Wika Beton pada saat ini. Terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu Yuherni atas pemaparannya. Baiklah Bapak dan Ibu, tibalah kita pada sesi tanya jawab. Saat ini sudah masuk beberapa pertanyaan dari peserta Public Expose. Sesi pertama akan dipilih 2 pertanyaan terlebih dahulu. Baik, pertanyaan pertama dari Ibu Mutiaranita dan Bapak Willy Sutopo. Berapakah utilisasi pabrik semester 1 dan semester 2, serta target utilisasi sampai akhir tahun? Lalu pertanyaan kedua dari Bapak Rudi Irawan, bagaimana dengan prospek pertumbuhan sampai dengan 2022? Apakah akan ada right issue dan dividen payout dapat dipertahankan berapa persen? Baik, silakan Perseroan untuk dapat menanggapi pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Bu Moderator. Jadi bisa kami sampaikan bahwa utilitas untuk pabrik precast kami sampai dengan semester 1 ini tercapai di angka kurang lebih 40% ya, 39-40%. Kemudian pada semester 2 insya Allah nanti akan beroperasi di 75 sampai 80, sehingga secara kumulatif kita targetkan sampai akhir tahun nanti di angka 59-60%. Demikian kira-kira utilitas pabrik precast kami. Mungkin yang berikutnya yang tadi Pak.
Pertanyaan yang selanjutnya dari Bapak Rudi Irawan, Pak. Bagaimana proses pertumbuhan sampai dengan tahun 2022? Apakah akan ada right issue? Dan bagaimana dividen payout dapat diperkirakan berapa persen? Baik, saya jawab. Jadi prospek pertumbuhan sampai dengan 2022, kita optimis tahun 2022 akan lebih baik dari tahun 2021, di mana prognosa kita di 2021 pun terhadap 2020 tetap ada kenaikan sedikit lah. Kami optimis di tahun 2022 terhadap posisi 2021 diprognosakan ya, target kami nanti, kebetulan ini juga sedang mau menyusun RKP, mungkin di kisaran 20% targetnya. Kemudian right issue, tidak ada rencana right issue. Kemudian dividen payout ya, dividen payout rasio kita itu kan ditetapkan saat RUPS yang mungkin di kisaran 20-25%. Kira-kira itu. Terus mungkin yang saya lanjutkan lagi yang lain. Itu ada beberapa pertanyaan, mungkin skala jadi satu. Oh, itu kelihatan nggak? Nah. Oh ya, oke, silakan moderator. Ya, baik Pak. Selanjutnya, terima kasih atas tanggapannya Pak. Selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Mutiara Nita kembali ya Pak ya. Bagaimana dampak dari kenaikan harga raw material? Ya, lanjut. Lalu yang selanjutnya dari Bapak Jafrinda Resa Eltriko. Bagaimana outlook perusahaan terhadap sektor infrastruktur ke depan? Dan bagaimana rencana perusahaan dalam meningkatkan profitabilitas? Terima kasih. Mungkin tadi yang pertama adalah dampak harga raw material. Itu harga raw material secara keseluruhan adalah naik kurang lebih 10-15%. Tetapi karena harga jual itu juga tidak bisa naik signifikan, itu akan berpengaruh di probabilitas kami. Meskipun demikian, penurunannya tidak juga signifikan sesuai dengan kenaikan harga tadi, tapi kita meningkatkan dari sisi efisiensi dan penekanan biaya-biaya semua lini. Itu, Mbak. Terus yang lainnya adalah bagaimana outlook perusahaan terhadap sektor infrastruktur ke depan. Sampai omset per Agustus lah kurang lebih, atau Juni, memang infrastruktur itu kurang lebih menyumbang 70%. Nah, ini untuk 2021. Nah, 76% disusul oleh proyek properti. Nah, kedepannya kelihatannya masih tetap seperti itu, dan tetap kita akan usahakan sesuai dengan informasi yang saya sampaikan tadi, bahwa kita tetap akan meningkatkan probabilitas kami atau mempertahankan minimum dengan beberapa langkah efisiensi ke depannya. Itu. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya. Selanjutnya dari Bapak Willy Sutopo kembali. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah kontrak yang didapat ada sekian persen yang pembayarannya berdasarkan kontrak KBPU, atau berapa besar persentase pembayaran yang bukan berdasarkan progress payment? Lalu yang kedua, dan apakah ada rencana untuk merevisi target sales di tahun 2021 jika melihat induknya yaitu Wika sudah merevisi turun sales targetnya pada tahun 2021. Silakan ditanggapi, Bapak Direksi. Oke, ini
Yang pertanyaan tadi bahwa untuk KPBU, Wika Beton sampai saat ini kita masih berdasarkan progress payment. Karena kita tidak langsung berkontrak dengan pemerintah atau owner. Terus yang lanjutnya adalah harga saham Wika Beton masih belum pulih seperti sebelum pandemi. Nah ini mungkin kalau untuk harga saham, kelihatannya indeks satu-satunya bukan hanya kinerja, dan kelihatannya juga ikut kita rombongan dari sektor konstruksi. Jadi sektor konstruksi kebetulan turun pada saat ini, dan kita ikut menjadi bagian dari situ. Terus berapa persen demand dari properti dan infrastruktur. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa demand dari infrastruktur adalah sebesar 76,13% dan properti adalah 13,56%. Nah, properti ini kebetulan banyak sekali sekarang kawasan-kawasan industri yang baru tumbuh, dan ini mensupport atau menyumbang tingginya persentase di sektor properti. Terus yang lainnya adalah ya. Silakan. Dari Bapak Willy Sutopo. Target kali ya, Pak. Oh, target. Oke. Yang target ini kami sedang mempelajari, tapi kemungkinan besar target dari sales di tahun 2021 ini juga akan turun. Sejalan dengan tadi sudah disampaikan bahwa utilisasi pabrik kami itu hanya maksimum 60% di akhir tahun, dan sampai saat ini adalah kurang lebih 40%. Nilai fix dari angka untuk revisinya kami belum tuntaskan, mudah-mudahan dalam beberapa waktu ini segera kita tuntaskan. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak, dari Ibu Sukma. Apakah dari semua anak perusahaan Wika, Weton selalu mengalami keuntungan? Lalu dari Bapak Willy Sutopo lagi, selama PPKM berlangsung, bagaimana kelancaran proses produksi baik di pabrik maupun proyek di lapangan? Mohon dijelaskan secara singkat. Baik, silakan Pak. Lanjut, Pak Taufik. Baik, terima kasih. Kami menjawab tentang kinerja anak perusahaan. Ini anak perusahaan Wika Beton di dalam Wika. Oh, Wika Beton seluruh dalam Wika. Ini pertanyaannya apa? Pertanyaannya dari Ibu Sukma, Bapak. Apakah dari semua anak perusahaan Wika, Weton selalu mengalami keuntungan? Lalu yang kedua dari Bapak Willy Sutopo, selama PPKM berlangsung, bagaimana kelancaran proses produksi baik di pabrik maupun proyek di lapangan? Mohon dijelaskan secara singkat. Mungkin sambil saya bisa bantu Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Untuk Wika Beton, tadi sudah dijelaskan sebenarnya pada saat presentasi, berdiri tahun 1997 kita selalu profit, jadi tidak pernah mengalami kerugian sejak berdiri, dan kita juga telah memberikan dividen secara konsisten setiap tahun. Tadi sudah disampaikan dividen pay average sale kita di level 20-30% dividen per ratio kita. Jadi terendah tahun kemarin kalau nggak salah ya. Jadi biasanya kita di 30%. Saya rasa itu, kemudian untuk produksi mungkin
direksi yang lain bisa Pak Sidik atau Pak Taufik bisa tambahkan. Nanti Pak Taufik nambahin dari aspek proyek-proyek di lapangan ya Pak. Baik, Ya. Untuk pabrik kita juga terapkan protokol kesehatan yang benar sesuai dengan ketentuan, dan Pak Dirut sendiri di Wika Beton itu sebagai Satgas penanganan COVID, sehingga pengendalian pandemik di Wika Beton ini dipimpin langsung oleh Dirut, sehingga keselamatan dari para pegawai kita, pekerja kita di pabrik maupun di lapangan itu menjadi pertimbangan yang paling utama. Namun dengan adanya penurunan kapasitas produksi itu memang sedikit terjadi pengurangan operasional baik di jumlah SDM maupun di jam operasional gitu. Tapi secara umum dengan kapasitas sampai semester 1 40% dan harapannya nanti sampai dengan akhir tahunnya 60% itu kita tetap bisa menjalankan produksi dengan baik dan pegawai tetap terlindungi dari dampak yang paling buruk dari COVID ini. Dan alhamdulillah pada 2 minggu terakhir ini sudah relatif nihil semua ya, dari pemeriksaan rutin dari rutin dari menggunakan swab antigen itu sudah cukup baik. Terima kasih, mungkin Pak. Terima kasih Pak Sidik. Saya kira sama. Jadi untuk proyek kami juga full operasi dengan memperkecil atau SDM untuk support ya di kantor itu kita perkecil ya kehadirannya. Tapi untuk proyek aktivitasnya kita maksimalkan sebesar sumber daya yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Bapak-Bapak. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Dimas dari Kontan. Berapa target pendapatan dan laba bersih weton sampai akhir tahun nanti? Bagaimana strategi untuk mencapai target tersebut? Lalu bagaimana kontrak baru hingga akhir tahun 2021? Proyek apa lagi yang diincar oleh weton dan mengapa demikian? Mohon ditanggapi, Pak. Ya, terima kasih. Nah, kalau yang untuk target ini, yang pasti fix target baik omset kontrak, omset penjualan, dan laba bersih, itu kami sedang susun sesuai tadi saya informasikan. Dan yang kami bisa jawab adalah bagaimana proyeksi kontrak baru dan cara pencapainya. Nah, ini juga angkanya itu masih kita susun, tapi untuk proyek-proyek besar adalah beberapa seperti proyek Kediri yang kita juga support dari Wika, terus Spam Jatiluhur juga mensupport Wika. Yang ini kebetulan Spam Jatiluhur ini akan berpengaruh di tahun ini, dan beberapa proyek yang besar yang tentunya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ada satu proyek yang di luar negeri yang mudah-mudahan juga kita bisa berpartisipasi untuk sebagai pemenang. Itu saja. Baik, Pak. Sehubungan dengan yang Bapak sampaikan tadi, proyek yang di luar negeri, ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari Bapak Dimas lagi. Boleh dijelaskan rencana penetrasi pasar luar negeri oleh weton? Apakah ini artinya ada proyek di luar negeri yang diikuti oleh weton? Di mana sajakah itu dan bagaimana progresnya saat ini? Oke. Memang saat ini ada beberapa proyek di luar negeri yang sedang kita ikuti. Ada yang bersama-sama dengan holding kami, dengan Wika, ada juga yang kami sendiri. Kalau yang dengan induk itu untuk pembuatan jalan kereta api layang di Filipina, jadi dari utara ke selatan, itu dengan induk. Nah, yang kami sendiri adalah yang terkait dengan perkereta apiannya. Jadi gambaran umumnya seperti itu tentang proyek perkereta apian, negaranya negara Filipina. Mungkin di akhir tahun ini
sudah ada evaluasi, kemungkinan awardnya akhir tahun atau awal tahun depan. Demikian, terima kasih. Baik Pak, terima kasih tanggapannya. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Suparman Parman dari Dapen Wijaya Karya. Oke, pertanyaannya ada banyak nih Pak, ada 4 ya Pak. Saya izin bacakan satu persatu dulu ya Pak. Dampak dari pandemi COVID 2019, untuk kinerja tahun 2020 dan 2021 dibandingkan dengan tahun 2019, terjadi penurunan sekitar 70%. Dikarenakan oleh apa? Mengingat target awal kontrak baru tahun 2020 sebesar 11,4 triliun dan hanya tercapai 4,8 triliun, dan tahun 2021 sebesar 8,02 triliun, per Q2 baru tercapai 2,5 triliun atau sebesar 31%. Apakah target kontrak yang dibidik tertunda, dibatalkan, atau ada penyebab lain? Itu pertanyaan yang pertama Pak dari Pak Suparman. Mungkin ditanggapi terlebih dahulu Pak. Ya, terima kasih Pak Parman dan moderator. Ini untuk yang tadi dampak dari pandemi COVID-19 kinerja tahun 2020 dan 2021. Seperti tadi disampaikan bahwa target kontrak otomatis itu berubah karena ada beberapa target kontrak yang sudah kita sasarkan di RKP awal akibat pandemi COVID, baik situasi dan kondisi perekonomian serta keuangan itu mundur menjadi di tahun 2022. Ini terjadi di beberapa proyek pemerintah dan beberapa proyek swasta. Itu dan itu artinya akan menyebabkan target awal akan berubah. Silakan Pak Bu Moderator yang kedua mungkin. Baik, yang kedua, pada akhir tahun 2020 dengan nilai kontrak sebesar 4,8 triliun, mencatatkan laba bersih 128 miliar. Sementara pada Q2 2021, kontrak tercapai sebesar 2,5 triliun dengan laba bersih 36 miliar. Berapa target laba bersih akhir tahun 2021? Lanjut, karena ini sama dengan informasi yang sebelumnya bahwa kita akan usahakan 1 bulan ini target di laba bersih semua target baik omset kontrak, omset penjualan sampai laba bersih untuk akhir 2021 akan kami sampaikan ini. Itu. Mungkin saya tambahkan sedikit Pak Dirut. Jadi memang triwulan sampai dengan triwulan Q1 2021 ini labanya kan 36. Tapi dibanding dengan laba tahun lalu, kita sedikit lebih baik sih dibandingkan laba tahun lalu, hanya 34. Jadi dengan sales yang kurang lebih kecil nih malah dibandingkan dengan tahun lalu, kita bisa mendapatkan laba bersihnya lebih besar dibanding dengan Q2 2020. Nah, untuk prognosanya nanti tentunya akan kita sampaikan dalam waktu yang dekat ini tadi seperti yang disampaikan Pak Dirut. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Yang mungkin pertanyaan lagi ya Pak, mengingat waktunya sudah sebentar lagi selesai. Jadi yang pertanyaan yang pertama, terobosan atau inovasi apa yang akan dilakukan supaya kinerja bisa kembali membaik dan bagaimana menjaga cash flow? Lalu yang kedua, bagaimana Bapak mengendalikan biaya tetap atas kepemilikan aset yang begitu besar dan kira-kira setara dengan nilai kontrak berapa bisa menutupi biaya
tetap tersebut, Pak. Mungkin silakan Pak Imam. Oke, terobosan kita tentunya pertanyaannya tadi terobosan atau inovasi apa? Terobosan atau inovasi apa yang akan dilakukan supaya kinerja bisa kembali membaik dan bagaimana menjaga cash flow, Pak? Oke, kita kan tadi disampaikan bahwa kita menerapkan digitalisasi di hampir di semua pabrik sehingga kita bisa meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi. Kemudian kita juga melakukan cost reduction yang sedemikian masif di tahun 2020 dan 2021, sehingga secara fixed cost kita terjadi penurunan yang sangat signifikan lah, baik di biaya usaha, biaya BTL di pabrik maupun di wilayah. Nah, ini kita terus upayakan lakukan. Kemudian untuk cash flow tentunya kita sudah tidak akan, artinya kita sangat selektif di dalam mencari proyek yang memastikan atas pembayarannya. Jadi kepastian pembayarannya sudah kita pegang dulu, baru kita pastikan untuk diperoleh proyeknya. Kemudian yang kedua, untuk proyek-proyek yang lama atau piutang lama yang bermasalah sudah lakukan kerjasama dengan jaksa negara, dalam hal ini adalah Jam Gatun, untuk mempercepat atas proses atas piutang-piutang yang bermasalah. Kemudian untuk piutang-piutang yang agak sudah di atas 3 bulan juga kita sangat ketat monitornya sehingga tidak terjadi lagi umur yang berkepanjangan. Terus pertanyaan terakhir adalah ya tetap berarti rasanya sudah kita lakukan untuk cost reduction. Jadi aset kita itu kurang lebih 3, sekian triliun dengan penyusutan di 129-an gitulah, sehingga kalau kita mau produksi dari sisi fixed cost, artinya kita di BEP diproduksi di 80% atau sekitar 3,6 triliun dari omset gitu, Pak. Saya rasa itu, Bu, Mbak, tambahan saya. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak Imam. Satu pertanyaan terakhir ya, Bapak-Bapak, dari Iwayan Agus Mahendayana. Apakah ada peluang untuk Wika Beton dalam proyek Ibu Kota Baru? Baik, peluangnya sangat banyak dan kita banyak yang bisa kita kontribusikan kalau proyek Ibu Kota ini berjalan. Cuma sama-sama kita ketahui bahwasannya sampai dengan saat ini proyek Ibu Kota kesehatannya masih di hold karena konsentrasi pemerintah masih ke penanganan COVID. Tapi kalau bicara potensi apa saja yang bisa diambil oleh Wika Beton kalau proyek itu berjalan, sangat banyak. Sangat banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari perseroan. Hadirin yang kami hormati, sampai sudah kita di penghujung acara. Mohon maaf jika kami tidak dapat membacakan seluruh pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian karena keterbatasan waktu. Sekali lagi, mari kita beri aplaus untuk manajemen dari PT Wijaya Karya Beton Tbk dan juga seluruh hadirin yang telah hadir. Selanjutnya, kami ingin mengingatkan kembali bahwa terdapat pengundian door prize untuk para peserta. Apabila Bapak dan Ibu hendak ikut serta pada pengundian door prize, Bapak dan Ibu dapat mengisi kuesioner yang telah tertera pada running text di bawah. Untuk dari Bapak dan Ibu akan sangat bermanfaat untuk kita semua, sehingga kami dapat meningkatkan layanan dan kualitas acara kami di tahun depan. Untuk proses undian, nanti akan kami serahkan kepada panitia. Sebelum saya tutup acara hari ini, saya persilakan kepada perseroan untuk dapat memberikan kata-kata penutup untuk para peserta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara peserta Public Expose Live 2021 yang kami hormati. Terima kasih atas partisipasinya dalam acara ini. Kami atas nama Wika Beton mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dalam berinvestasi pada saham Wika Beton. Dalam situasi lingkungan usaha yang tidak semakin mudah, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga Wika Beton dapat terus menghasilkan kinerja terbaiknya, berkontribusi pada pembangunan Indonesia serta mampu memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia yang telah memfasilitasi kami sebagai emiten dalam penyelenggaraan Public Expose. Salam sehat buat kita semua. Maju terus pasar modal Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas nama penyelenggara, kami ucapkan terima kasih kepada manajemen PT Wijaya Karya Beton Tbk dan kepada seluruh hadirin yang telah hadir dalam Public Expose Live ini. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kekurangan. Sampai jumpa dalam acara Public Expose Live yang akan datang. Terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.